Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama. Adik-adik sekalian, kita akan masuk pada materi yang berikutnya pada PKKMB tahun ini, yaitu pengenalan sistem pendidikan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita tahu ada beberapa jenis dari perguruan tinggi. Yang pertama, kalau kita lihat, ini adalah berdasarkan rumpun keilmuannya. Kita tahu ada jenis yang namanya adalah universitas, ada institut, ada politeknik, ada sekolah tinggi, dan akademik. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa universitas itu dari rumpun keilmuannya ini berbeda-beda, tergantung dari jenis itu masing-masing. Begitu pula juga pendidikan yang menaungnya di sana. Nah, contoh misalkan di sini kita lihat ada universitas yang kita saat ini masuk di sini. Rumpun ilmu ini bisa masuk untuk keseluruhan. Pendidikannya ini bisa akademik, bisa vokasi, bisa profesi. Institut juga sama sebenarnya, cuman bedanya adalah rumpun keilmuannya hanya sebagian saja, tidak begitu banyak seperti yang disajikan di universitas. Politeknik sama rumpun keilmuannya, cuman pendidikannya yang agak berbeda. Ada vokasi, ada profesi, tapi mereka tidak punya pendidikan secara akademik. Sekolah tinggi ini lebih spesifik untuk rumpun keilmuannya. Pendidikannya itu biasanya ada akademik, ada vokasi, ada profesi. Nah, ada pula yang namanya adalah akademi, gitu ya. Rumpun keilmuannya lebih spesifik lagi daripada sekolah tinggi, gitu ya. Pendidikannya itu hanya ada program vokasi saja. Sekarang kita lihat bahwa ada pendidikan tadi, ada akademik, ada profesi, ada vokasi. Nah, ini kita lihat ada dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 15. Nah, yang pertama kita lihat adalah akademik di Pasal 15 ini. Menyatakan seperti apa? Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan vokasi di pasal berikutnya, di pasal 16, menyatakan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Sedangkan profesi di pasal 17 ini itu merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam bekerja yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Nah, kalau kita melihat dari ketiganya ini tadi, dari ketiga ada pendidikan vokasi, terus ada pendidikan profesi dan sarjana tadi, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa saat ini kita melihat bahwa perkembangan dari Universitas PGRI Wiranegara mulai dari awal berdiri sampai sekarang. Nah, pertama ada 4 tonggak yang perlu kita ingat baik-baik. Yang pertama adalah tahun 1965 awal berdiri, kita dinamakan IKIP Sarmidi Mangunsarkoro. Tahun 1975 kita berganti nama menjadi IKIP PGRI Jawa Timur. Tahun 1986 kita berubah status, alih status yang pertama ini menjadi STKIP PGRI Pasuruan. Sedangkan untuk saat ini tahun 2020
kita beralih status menjadi universitas dengan nama Universitas PGRI Wiranegara. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita lihat saat ini struktur organisasi di dalam badan tubuh di Uniwara, ini kita lihat dari saat ini awal, yaitu terselenggara berdasarkan badan penyelenggara, yaitu PPLPP PGRI Pasuruan pertama, gitu ya. Di bawah PPLPP PGRI Pasuruan ada rektor, gitu ya. Di bawahnya ada wakil rektor 1, 2, dan 3. Di bawahnya ada bidang, biro, pusat, laboratorium, gitu ya. Ada dekan, ada direktur, di mana di masing-masing program itu tadi itu ada program studi sarjana dan program studi pasca sarjana. Dan di sampingnya ada satuan pengawas internal. Itu adalah struktur organisasi di Uniwara. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat bahwa saat ini di Uniwara ini, bahkan perkembangan secara umum di kampus-kampus dan perguruan tinggi yang lain, kita mengenal adanya yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti, gitu ya, menyatakan bahwa kemerdekaan belajar itu memaknai sebagai memberikan suatu kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen juga dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tujuan yang sebenarnya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu ialah mencetak generasi unggul bagi bangsa Indonesia. Dan ini sudah tertuang secara umum, yaitu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oke. Nah, bagaimana terapan yang ada di MBKM kita, di kampus kita, gitu ya? Yang pertama adalah kita akan melalui struktur dulu, struktur dari kurikulum di Uniwara ini. Kita lihat pada grafik itu, pada diagram itu. Nah, kita punya namanya BOK, Body of Knowledge, struktur kurikulumnya. Secara umum di program studi sarjana itu adalah minimal 144 SKS, di mana ini bisa ditempuh melalui 2 jalur. Yang pertama yaitu pembelajaran di luar prodi Uniwara, dan yang kedua adalah pembelajaran di dalam prodi di Uniwara. Nah, semuanya itu adalah program yang terwadahi di dalam MBKM ini. Kalau misalkan ditempuh di luar prodi Uniwara, itu dinamakan sebagai program MBKM. Sedangkan yang kita ketahui sebelumnya, kalau kita kuliah secara umum di dalam prodi ini, maka itu dinamakan program reguler kita. Nah, pembelajaran di luar prodi Uniwara ini, kita lihat bahwa kita selenggara ada 2 hal, yaitu kita selenggarakan pembelajaran di luar prodi, masih di dalam lingkup di Uniwara. Misalkan aja kita rubah ke fakultas, ke prodi yang lain, gitu ya. Misalkan adalah program studi pendidikan matematik, dia menempuh di fakultas FTS, misalkan di prodi teknologi pangan, misalkan, gitu ya. Ini dinamakan pembelajaran di luar prodi, tapi masih masuk di lingkup dalam Uniwara. Bisa juga ditempuh di luar PT, entah itu prodinya sama maupun tidak. Itu maksimal diambil adalah 40 SKS. Sedangkan kalau kita di dalam tadi, itu maksimal diambil adalah 20 SKS. Nah, bagaimana penaungannya? Perbedaannya bagaimana? Kita lihat di sisi sampingnya. Berarti kita ada 3 hal gitu ya. Ada 3 hal yang bisa dilihat gitu ya. Yang pertama, kita bisa mengambil minimal 4 semester, yaitu 4 sampai 14 semester itu pembelajaran di dalam prodi. Maksimal 1 semester, berarti kita ambil dia itu 20 SKS gitu ya. 1 semester itu pembelajaran di luar prodi tapi masih di dalam Uniwara.
sedangkan maksimal 2 semester kita tempuh di luar PT. Jadi ada 3 desain, 3 pembelajaran yang bisa kita tempuh. Oke, proses pembelajaran dalam 1 semester ini kita lihat berarti ada 2 hal. Bisa jadi kita dalam 1 semester ini, dalam 1 semester kita bisa menempuh program MBKM, tetapi mungkin yang kita tempuh ini tidak sampai 20 SKS misalkan. Ada yang kita tempuh di luar, ada yang kita tempuh di dalam, tidak masalah di kita. Proses pembelajaran kita itu kita bisa menaungi di dalam prodi itu dan di luar prodi itu. Nah, bagaimana? Makanya di sini ada pengambilan mata kuliah kalau di dalam itu besarannya harus sama, sesuai dengan jumlah SKS maksimum yang dimiliki. Bisa tatap muka di prodi sendiri, bisa daring di prodi sendiri. Ada pilihannya seperti itu. Begitu pula yang di luar, bisa mengikuti secara daring di PT lain atau dengan mitra studi lain, dengan menggunakan LMS atau hal yang lain gitu ya. Atau misalkan kita tatap muka di sana, gitu ya. Kita luring di sana dan mengikutinya yang di sini, ada kuliah yang sisanya kita mengikuti secara daring. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kedudukan dari kurikulum yang ada di prodi kita yang bisa diambil. Ada tempat pembelajaran sesuai tadi, kita bisa menempuh dalam 1 semester itu, kita bisa menempuh di dalam prodi ini atau menempuh di luar PT maupun di prodi luar gitu ya, ataupun di mitra gitu ya, mitra studi, dunia usaha, dunia industri gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini ada tempat pembelajaran, ada Uniwara, bisa ditempuh di luar Uniwara. Nah, apa yang bisa ditempuh di Uniwara? Yang di dalam prodi, mata kuliah yang bisa kita tempuh ada beberapa hal yang wajib gitu ya. Ada mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah inti prodi, dan mata kuliah pendukung dan mata kuliah pilihan. Sedangkan yang di luar prodi ini yang bisa ditempuh adalah mata kuliah pendukung dan mata kuliah pilihan. Nah, kedudukan mata kuliah jelas gitu ya. Posisinya kalau mata kuliah itu namanya adalah mata kuliah universitas, berarti yang bertanggung jawab secara penuh adalah universitas. Sedangkan mata kuliah fakultas yang bertanggung jawab itu adalah fakultas. Mata kuliah inti prodi, mata kuliah pendukung, mata kuliah pilihan itu semuanya ada di prodi itu. Bobot SKS sudah terjabarkan di sana. Mata kuliah universitas di Uniwara ini itu totalnya ada 22 SKS. Fakultas itu ada kisaran 8 sampai 16 SKS. Sedangkan prodi itu mulai dari 46 sampai 56 SKS untuk yang mata kuliah inti. Sedangkan maksimal 60 SKS itu mata kuliah yang sifatnya pendukung dan pilihan. Nah, ini bisa ditempuh. Kalau yang di dalam bisa tempuh keseluruhan, berarti kalau kita menempuh secara keseluruhan, baik itu mata kuliah universitas, fakultas, inti prodi, pendukung, atau pilihan gitu ya, berarti kita menempuh program reguler. Nah, kalau kita ambil di luar, mata kuliah pendukung, mata kuliah pilihan kita ambil di luar prodi, maka kita bisa menempuh jalur program MBKM gitu ya. Begitu pula kalau misalkan kita di luar Uniwara, kita bisa ambil di PT lain atau kita bisa ambil ke non PT gitu ya. Terserah, mitra di sini terserah, tergantung programnya MBKM-nya seperti apa. Yang bisa ditempuh jelas adalah mata kuliah pendukung dan mata kuliah pilihan. Kedudukannya tetap di prodi masing-masing, nanti dicocokkan gitu ya. Maksimal ditempuh itu adalah 40 SKS. Oke. Kalau kita lihat tadi bahwa program MBKM yang bisa ditempuh itu bisa lewat di luar gitu ya, baik itu di PT maupun di mitra studi gitu ya. Nah, pelaksanaannya itu dinamakan BKP, yaitu bentuk kegiatan pembelajaran. Kalau di kita, bentuk kegiatan pembelajaran itu kita kelompokkan menjadi 3 bidang. Sedangkan kalau di kementerian sendiri di luar, BKP itu ada 8, tapi kita kelompokkan biar mempermudah kita untuk penyesuaian di kita. Bidang yang pertama itu yaitu masuk dalam ranah bidang pendidikan. Bentuk BKP-nya yang pertama adalah pertukaran pelajar, ada asistensi mengajar, dan ada magang. Oke, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar sendiri itu biasanya kita akan ke kampus lain.
ke PT lain atau ke prodi lain, gitu ya, ke prodi lain. Berarti untuk mitranya itu adalah berupa perguruan tinggi. Itu khusus untuk pertukaran pelajar. Jadi seperti kita menempuh mata kuliah di tempat lain, gitu ya. Nah, yang kedua masih dalam bidang pendidikan, di situ ada asistensi mengajar. Nah, asistensi mengajar ini kita akan masuk ke sekolah, gitu ya, entah itu SMA, entah itu SMP, entah itu SD, gitu ya. Nah, kita akan masuk di dalam sana. Kita akan membantu bapak ibu guru yang di sana. Tapi kita bedanya dengan ini sangat berbeda dengan PLP, gitu ya. Kalau PLP kita memang praktek mengajar di sana, dan asistensi tidak. Kita membantu guru untuk mempersiapkan pembelajaran itu. Yang ketiga yaitu magang. Nah, magang ini biasanya bisa bentuknya adalah ke sekolah mitranya maupun ke dunia usaha, dunia industri. Tentu saja kalau misalkan dunia usaha, dunia industrinya Fakultas Teknologi dan Sains, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, gitu ya, itu adalah mitra dudinya tentu aja sekolah. Mitra dudinya adalah sekolah. Sedangkan kalau FTS itu bisa jadi sekolah itu ini sebagai bukan sebagai mitra, bisa jadi. Kalau dimagangkan itu tidak bisa. Otomatis bisa masuk di asistensi mengajar, tergantung programnya. Tapi bisa jadi dia magang juga di FTS. Magangnya mungkin di sana adalah sebagai operator sekolah, sebagai pendukung sistem atau segala macamnya. Nah, itu adalah di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu bidang riset pengabdian. Ada 3 bentuk BKP di sini. Yang pertama adalah penelitian atau riset, yang kedua adalah proyek kemanusiaan, yang ketiga itu adalah membangun desa atau KKNT, KKN secara tematik. Ya, tentu saja kalau namanya bidang ini adalah riset dan pengabdian, tentu saja ketiga hal ini yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau sifatnya penelitian atau riset, berarti dia adalah melakukan satu penelitian. Mereka melakukan satu riset yang dilakukan di lembaga-lembaga mitra yang menyediakan penelitian tersebut. Begitu pula proyek kemanusiaan. Nah, kita membantu mungkin ada satu program kemanusiaan, program satu mitra, gitu ya, dan kita ikut bergabung di dalam sana. Nah, itu proyek kemanusiaan. Sedangkan membangun desa sama saja dengan sifatnya adalah KKN yang terselenggara dengan kita. Cuman bedanya adalah membangun desa tidak diselenggarakan oleh universitas, tetapi diselenggarakan oleh mitra yang lain. Nah, bidang yang ketiga itu adalah bidang wirausaha. Ada 2 BKP yang bisa masuk di sana. Yang pertama adalah studi atau proyek independen. Yang kedua, ini adalah program wirausaha. Tentu hampir sama. Yang pertama, BKP yang pertama ini kita bisa melakukan satu studi, satu proyek yang dilakukan oleh satu mitra, entah sifatnya untuk apa, gitu ya. Yang jelas ini bermanfaat buat masyarakat yang mungkin ini adalah satu pengembangan, gitu ya, pengembangan dari produk di tempat itu, di mitra itu. Itu bisa jadi itu adalah studi atau proyek independen. Sedangkan program wirausaha ini adalah satu mitra melakukan satu jenis pengembangan wirausaha, gitu ya, dan kita ikut di dalam situ. Nah, ini yang dimaksud sebagai BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita melakukan BKP itu. Di mana kita bisa melakukan BKP? Ada banyak hal, gitu ya. Kalau kita lihat di tampilan slide ini, ada banyak program di kementerian gitu ya. Ini sudah memberikan banyak program, baik itu di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristekdikti, maupun di kementerian-kementerian lain. Kita harus selalu bisa mengakses, kita harus rutin untuk melihat, gitu ya, bagaimana gawai-gawai, bagaimana web-web informasi mereka membuka pendaftaran tentang apa. Kita harus aktif. Jangan saja kita menunggu informasi dari kampus. Ada sekalian nanti sebagai mahasiswa, ini harus aktif mengakses semua akun-akun yang ada di kementerian. Ikuti informasi itu, ikuti, lakukan, gitu ya. Mereka membuka program apa? Ada banyak web di sana, ada banyak informasi, di mana setiap program yang ada di sini mereka punya akun yang berbeda.
sehingga kita tidak bisa lagi untuk tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Begitu pula dengan ada banyak program hibah-hibah selain yang bisa dilakukan dengan program yang MBKM ini. Ada hibah-hibah yang bisa dilakukan, seperti ada proyek independen, seperti wirausaha. Itu ada banyak hal di situ yang bisa dikembangkan, penelitian gitu ya. Nah, contoh misalkan ada program kewirausahaan mahasiswa Indonesia, ada PKM, program kreativitas mahasiswa, ada PMB, program mahasiswa wirausaha. Ini juga bisa kita lihat. Ada PPK Ormawa yang baru ini belum tersebutkan di sana. Ada PHP 2D, ada KBMI, ada P3D, ada banyak sekali program hibah di kemahasiswaan di situ yang bisa dibiayai, gitu ya. Nah, semua program itu Anda bisa ikuti, Anda bisa ikuti secara keseluruhan gitu. Asalkan yang bisa dilakukan itu adalah 20 SKS di luar di dalam PT, 40 SKS itu adalah bisa dilakukan di luar PT. Semua wajib dan kita wadahi dalam Wira Merdeka. Nanti di Wira Merdeka akan kita wadahi lagi di Wira Akademik, baru nanti semua akan terlaporkan di yang namanya PD Dikti. Nah, bagaimana perhitungan kita gitu ya, perhitungan kita mengikuti program MBKM, bagaimana kita bisa diakui di kita. Nah, ini namanya adalah rekognisi MBKM. Dan yang dilakukan di Uniwara, kita menyatakan bahwa rekognisi itu dilakukan melalui dua hal. Yang pertama, bisa dilakukan yang dinamakan pengakuan kredit dan penyetaraan kredit. Nah, pengakuan kredit tadi kita ngikut satu BKP di situ. Baik itu bidang satu, bidang penelitian maupun bidang wirausaha gitu ya. Terserah, entah bidang pendidikan tadi gitu ya. Kita ikut BKP itu. Rekognisinya dibagi menjadi dua hal. Bisa melalui transfer kredit maupun konversi kredit. Bentuk formnya bisa struktur, bisa hybrid, bisa free gitu ya, free form. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang ditransfer kreditkan gitu ya? Yang ditransfer kreditkan itu adalah mata kuliah tadi seperti yang disampaikan di slide sebelumnya tadi. Mata kuliah pendukung, mata kuliah pilihan yang sesuai dengan kurikulum di prodi masing-masing. Atau mata kuliah pendukung atau mata kuliah pilihan baru sesuai kompetensi di BKP. Kalau misalkan agak namanya terlalu aneh di kurikulum prodi itu, bisa jadi muncul mata kuliah tersendiri yang sesuai dengan kompetensi yang ada di BKP itu. Dan kalau kita melalui transfer kredit tadi, secara otomatis ini akan masuk di dalam transkrip nilai. Jadi kalau kita lulus nanti, kita akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama adalah ijazah, yang kedua adalah transkrip, yang ketiga adalah SKPI. Nah, bagaimana dengan SKPI itu? Isinya apa? Yaitu kompetensi-kompetensi yang kita dapatkan, baik itu secara kurikulum maupun di luar kurikulum yang kita dapatkan secara keseluruhan. Jadi, transfer kredit itu tidak saja akan masuk di dalam transkrip, tetapi kalau misalkan melalui rekognisi tadi dinilai tidak ada yang bisa masuk di dalam kurikulum atau tidak bisa diakui oleh tim rekognisi nantinya, maka jangan khawatir, itu tidak terbuang percuma, itu akan masuk di dalam SKPI. Begitu pula kalau misalkan BKP tadi tidak bisa melalui proses transfer kredit, tapi harus melalui konversi. Nah, konversi inilah yang akan merubah nanti bentuk kompetensinya seperti apa sertifikat yang di dalam BKP tadi langsung masuk di dalam SKPI. Nah, ada pula yang kedua, selain dari pengakuan tadi, bisa juga melalui yang namanya adalah penyetaraan. Penyetaraan itu biasanya kredit atau nilai BKP yang telah didapat di BKP ini langsung dimasukkan pada nilai akademik di kita. Contohnya, misalkan kita mengikuti program pertukaran pelajar di PT yang lain, gitu ya, kita mendapatkan nilai A, gitu ya. Misalkan dengan di sana diakui 3 SKS misalkan. Nah, kredit kita bisa melakukan penyetaraan secara di sini. Tapi problemnya biasanya ada problem. Yang pertama adalah mungkin SKS-nya berbeda. Misal di sini kalau di sana ada 4 SKS, di sini adalah 3 SKS. Nilai di sana A, gitu ya. A saja sudah 4 SKS, maka bisa diakui itu adalah 3 SKS.
dengan nilai yang sama, yaitu A. Dan itu nanti bisa masuk ke transkrip. Kalau itu nilainya adalah A, bisa pula nanti nilainya adalah berupa masuk di SKPI berupa kompetensi-kompetensi tertentu. Sekali lagi, dua hal dalam rekognisi itu, entah itu melakukan pengakuan kredit, penyetaraan kredit, baik itu nanti dilakukan transfer kredit, konversi kredit gitu ya. Ini tergantung dari tim rekognisi yang nanti akan ditunjuk. Nah, oke adik-adik sekalian, terima kasih gitu ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk materi kali ini. Kalau mungkin ada yang bisa ditanyakan, silahkan gitu ya. Nanti bisa berjumpa, baik berjumpa dengan saya langsung ataupun nanti melalui gawe-gawe yang lain. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.